pagi. Kita berkumpul lagi untuk memuji nama Tuhan di ibadah online sekolah minggu. Nah, adik-adik apa kabarnya hari ini? Nah, semuanya pasti sehat-sehat ya. Nah, kakak-kakak yang di sini juga semuanya kita dalam keadaan sehat-sehat. Nah, kakak undang sekarang semuanya adik-adik yang ada di rumah yang sudah siap memuji Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian Tuhan pada waktu pagi. Berikan kami kesehatan, Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan berkati kami, berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya.
Tuhan urapi setiap kakak-kakak yang melayani Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami boleh fokus, konsentrasi untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk memuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik semua tetap bangkit berdiri ya. Kita mau naikkan pujian Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik boleh tepuk tangan yang ada di rumah. Yesus pokok. Semua pakai gerakan ya yang di rumah. Tinggal
adik-adik memuji Tuhannya dengan baik ya. Nah, sekarang kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita menaikkan pujian Yesus sahabatku. Adik di rumah nyanyi dengan sungguh-sungguh ya.
mempunyai sikap doa yang terbaik buat Tuhan. Tuhan melihat adik-adik ya. Kalau sudah, ikuti kakak Ripka berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sudah pimpin kami selama kami memuji Tuhan. Biarlah Tuhan, pujian kami ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau pakai kami, telinga kami, tubuh kami, untuk kami mendengarkan cerita firman-Mu, supaya Tuhan, setiap firman yang disampaikan boleh kami dengar dengan baik. Tuhan Yesus, ajarkan kami Tuhan untuk duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi kakak sekolah minggu yang akan menceritakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan Kak Anin di cerita sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih ya adik-adik sudah memuji Tuhan dengan penuh semangat pada pagi hari ini. Sekarang waktunya Kak Anin untuk memutarkan video firman Tuhan dengan tema 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh yang diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Selamat menyaksikan adik-adik semua. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia! Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, datanglah mempelai itu. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Adik-adik, cerita firman Tuhan pada hari ini adalah tentang perumpamaan gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh.
Untuk menjelaskan ajarannya, biasanya Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan. Perumpamaan merupakan suatu perbandingan atau ibarat yang didasarkan dari realitas kehidupan sehari-hari. Tujuan Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan di dalam pengajarannya adalah agar pendengar dapat lebih mengerti ajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh untuk menjelaskan tentang hal kerajaan sorga. Di dalam cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini, hal kerajaan sorga itu diibaratkan 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Apa yang membedakan gadis-gadis yang bodoh dengan gadis-gadis yang bijaksana? Gadis-gadis yang bodoh membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga membawa minyak di dalam buli-buli mereka. Minyak ini adik-adik berguna untuk menjaga agar pelita gadis-gadis tersebut tidak padam selama mereka menunggu mempelai laki-laki datang. Tetapi mempelai laki-laki tidak datang-datang juga, dan pada akhirnya ke-10 gadis tersebut tertidur. Kemudian pada saat tengah malam, mempelai laki-laki datang dan ke-10 gadis tersebut bangun dan membereskan pelita mereka. Untuk menjaga agar pelita mereka tidak padam, gadis-gadis bodoh meminta kepada gadis-gadis bijaksana untuk membagi minyak mereka. Tetapi gadis-gadis bijaksana berkata kepada gadis-gadis bodoh bahwa apabila mereka membagi minyak mereka, maka tidak akan cukup bagi mereka semua. Karena itu, kemudian gadis-gadis bodoh pergi untuk membeli minyak. Pada saat itulah mempelai laki-laki datang, dan gadis-gadis bijaksana yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan mempelai laki-laki ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah gadis-gadis bodoh. Mereka berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi mempelai laki-laki menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Cerita firman Tuhan kita pada hari ini mengandung 2 pesan adik-adik. Yang pertama ada di ayat 10. Kalian akan bacakan. Akan tetapi waktu gadis-gadis bodoh sedang pergi untuk membeli minyak, datanglah mempelai laki-laki dan gadis-gadis bijaksana yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan mempelai laki-laki ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kalian bacakan lagi yang menjadi penekanan. Dan gadis-gadis bijaksana yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan mempelai laki-laki ke ruang perjamuan kawin. Jadi pesan pertama dari firman Tuhan kita pada hari ini adalah kita harus selalu siap sedia untuk menyambut datangnya waktu Tuhan. Siap sedia ini bukan hanya menyangkut kesiapan kita untuk hal-hal yang ada di depan mata, tetapi kesiapsediaan ini mengandung perencanaan yang matang terhadap hal-hal yang tidak pasti atau tidak terduga. 5 gadis bodoh yang ada di dalam perumpamaan kita pada hari ini yang menjadi pusat di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sebutkan, kelihatannya tidak melakukan apapun yang jahat. Tetapi mereka gagal karena mereka lalai membawa persediaan minyak yang diperlukan. Dan karena ketidaksiapan mereka inilah mereka akhirnya dikeluarkan dari ruang pesta. Kemudian pesan yang kedua dari perumpamaan ini ada di ayat 13. Kalian akan bacakan, tetapi mempelai laki-laki menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Kalian akan bacakan kembali yang menjadi penekanan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya.
Jadi pesan kedua dari firman Tuhan kita pada hari ini adalah berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita harus berjaga-jaga karena kita tidak tahu akan hari maupun akan waktunya Tuhan. Jikalau kita tidak berjaga-jaga, kita dapat menjadi lengah dan kemudian kita akan terlambat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pada saat kita terlambat itu, bisa jadi pintu kemurahan Tuhan sudah tertutup bagi kita dan tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atau kesempatan bagi kita untuk bertobat. Itu saja adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang kita akan berdoa untuk merespon firman Tuhan. Kita semua lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah membawakan firman Tuhan. Beri kesehatan buat guru-guru sekolah minggu, gembala sidang, juga buat kami semua. Tuhan, sebentar kami mau memberikan persembahan. Ajar kami memberi dengan hati. Sungguh-sungguh berkati Mama dan Papa kami. Tuhan, berkati juga guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani hari ini. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.